7 hal yang seharusnya selalu Anda tolak. Mengatakan tidak selalu mudah. Kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang benar-benar tidak ingin kita lakukan hanya untuk menghindari kecanggungan, konflik, atau mengecewakan seseorang. Tetapi, setiap kali Anda mengatakan ya pada sesuatu yang tidak terasa benar bagi Anda mengatakan tidak pada diri sendiri. Waktu, energi, dan kedamaian Anda terbatas, dan tidak semua orang pantas mendapatkan sebagian darinya. Jadi mari kita bahas 7 hal yang seharusnya selalu Anda tolak. Bukan kadang-kadang, bukan saat itu nyaman, tetapi selalu. Siap? Kita mulai. Nomor 1, digaslighting untuk melakukan apapun. Jika seseorang perlu membuat Anda merasa tidak enak agar Anda melakukan sesuatu, itu adalah manipulasi, murni dan sederhana. Mungkin itu disamarkan sebagai perhatian atau dibungkus dalam bahasa emosional, tetapi motifnya jelas. Mereka menggunakan rasa bersalah sebagai pengungkit, dan rasa bersalah seharusnya tidak pernah menjadi alasan Anda mengatakan ya. Itu bisa halus, seperti teman yang mengatakan, "Wah, sepertinya kamu terlalu sibuk untukku sekarang." Setiap kali Anda mencoba menetapkan batasan, atau orang tua menyiratkan Anda telah berubah karena Anda tidak melakukan apa yang mereka harapkan. Namun demikian, gaslighting bukanlah cinta, itu adalah kontrol. Anda tidak berutang ketidaknyamanan Anda kepada siapapun hanya untuk menjaga mereka, agar tidak merasakan ketidaknyamanan mereka. Jika kata tidak Anda membuat seseorang marah, itu mungkin tanda bahwa batasan Anda hanya dihormati ketika itu melayani mereka. Nomor 2, apapun yang melanggar nilai-nilai Anda. Ada perbedaan besar antara menjadi fleksibel dan terputus dari diri sendiri. Jika ada sesuatu yang jauh di lubuk hati terasa salah, bahkan jika orang lain melakukannya, dan bahkan jika itu terlihat seperti jalan yang mudah, itu bukan untuk Anda. Nilai-nilai Anda bukanlah daftar periksa idealis yang samar. Itu adalah inti dari siapa Anda. Ketika Anda mulai membengkokkannya demi persetujuan, kenyamanan, atau ketakutan akan ketinggalan, Anda melakukannya dengan mengorbankan kepercayaan diri Anda. Dan setelah kepercayaan itu hilang, butuh waktu lama untuk membangunnya kembali. Selalu katakan tidak pada situasi, tawaran, atau hal-hal yang meminta Anda untuk menjadi seseorang yang bukan Anda. Anda tidak perlu mengkhianati diri sendiri hanya untuk diterima. Nomor 3, hubungan sepihak. Jika Anda selalu yang menjangkau, terus-menerus menjelaskan nilai Anda, mencoba membuktikan bahwa Anda peduli, memperbaiki hal-hal yang tidak Anda rusak, berhenti sejenak. Karena hubungan seharusnya terasa seperti tarian, bukan maraton di mana hanya Anda yang berlari. Tentu saja, kesepihakan tidak selalu keras. Itu bisa terlihat seperti keheningan ketika Anda sedang berjuang, atau seseorang menghilang ketika giliran Anda yang membutuhkan dukungan. Apapun dinamikanya, jika Anda selalu merasa tidak dihargai atau terkuras secara emosional, ada baiknya bertanya, apakah orang ini benar-benar ada untuk saya, atau saya hanya mengisi kekosongan dalam hidup mereka? Cinta, rasa hormat, dan usaha seharusnya tidak bersifat opsional atau bersyarat. Anda pantas mendapatkan timbal balik. Jika orang lain tidak bisa bertemu di tengah jalan, berhentilah berjalan berputar-putar. Nomor 4, tekanan untuk tetap diam ketika Anda ingin berbicara. Ada banyak tekanan halus dalam masyarakat kita untuk sekadar menjaga kedamaian, tersenyum, mengangguk, dan berpura-pura Anda baik-baik saja ketika ada sesuatu yang terasa salah. Tetapi keheningan tidak selalu damai. Kadang-kadang itu adalah pengabaian diri. Entah itu percakapan, ruang rapat, atau keluarga Anda sendiri, tidak masalah
untuk menggunakan suara Anda. Anda tidak perlu berteriak atau berdebat, tetapi Anda diizinkan untuk menyebutkan ketika sesuatu tidak berhasil untuk Anda, atau bahwa Anda melihat hal-hal secara berbeda. Mengatakan tidak pada tekanan untuk tetap diam itu kuat. Anda memilih kebenaran daripada kenyamanan, dan ya, itu mungkin membuat beberapa orang tidak nyaman, tetapi jika kebenaran membuat seseorang tidak nyaman, mungkin masalahnya bukan Anda yang berbicara, melainkan keterikatan mereka pada kebohongan. Nomor 5. Mengabaikan diri sendiri untuk membuat orang lain senang. Saya hanya akan mengatakannya. Terus-menerus menempatkan diri Anda di urutan terakhir tidak membuat Anda mulia. Itu hanya membuat Anda kelelahan, dan orang-orang akan terbiasa dengan itu. Mereka akan mengharapkannya. Yang benar adalah sangat mungkin untuk bersikap baik tanpa menjadi keset. Anda bisa ada untuk orang lain tanpa mengosongkan diri Anda dalam prosesnya. Pepatah, Anda tidak bisa menuang dari cangkir kosong. Itu bukan hanya kutipan untuk mug kopi, itu adalah kehidupan nyata. Belajarlah untuk mengatakan tidak pada pengabaian diri, dan Anda akan merasakan energi Anda meningkat, hubungan Anda tumbuh lebih sehat, dan yang terpenting, Anda akan mulai merasa seperti diri Anda lagi. Nomor 6. Peluang yang merusak harga diri Anda. Tidak semua peluang adalah peluang yang baik. Beberapa adalah jebakan dengan kemasan yang menarik. Misalnya, pekerjaan yang membayar dengan baik, tetapi memperlakukan Anda seperti sampah. Hubungan yang terlihat baik dari luar, tetapi diam-diam menghancurkan Anda. Atau koneksi yang menjanjikan kesuksesan, tetapi membuat Anda terkuras. Anda tidak perlu mentolerir ketidakpedulian hanya untuk mengatakan Anda berhasil. Anda tidak perlu menggigit lidah untuk menjaga pintu tetap terbuka jika pintu itu mengharuskan Anda untuk menjadi kecil, pendiam, atau kurang dari diri Anda. Maka lebih baik Anda membangun milik Anda sendiri. Bagaimanapun, rasa hormat bukanlah sesuatu yang Anda dapatkan dengan mengecilkan diri. Itu adalah sesuatu yang Anda perintahkan dengan berdiri tegak. Nomor 7. Mengorbankan kedamaian Anda demi kepuasan sesaat. Kita semua pernah melakukannya. Mengirim pesan larut malam yang kita tahu akan kita sesali. Mengatakan iya pada sesuatu hanya untuk menghindari rasa kesepian, mengejar solusi cepat untuk luka yang lebih dalam, dan sebagainya. Tetapi, kepuasan sesaat itu hampir selalu datang dengan kehancuran. Kedamaian mental Anda sangat berharga, dan semakin tua Anda, semakin Anda menyadari betapa mahalnya kekacauan itu. Hubungan beracun itu, keputusan impulsif itu, kebohongan kecil yang Anda katakan untuk menghindari kebenaran yang lebih sulit, semuanya menumpuk. Katakan tidak pada hal-hal yang terasa baik sekarang, tetapi akan membuat Anda lebih buruk di kemudian hari. Momen itu mungkin menggoda, tetapi diri Anda di masa depan akan berterima kasih karena telah pergi. Sementara kebanyakan orang berpikir mengatakan tidak adalah tentang penolakan, itu sebenarnya tentang arah. Setiap kali Anda mengatakan tidak pada sesuatu yang menguras Anda, merendahkan Anda, atau mengalihkan perhatian Anda mengatakan ya pada sesuatu yang lebih baik. Kedamaian Anda, standar Anda, kehidupan Anda yang sebenarnya. Itu tidak berarti Anda harus menjadi dingin atau keras untuk melindungi energi Anda. Anda hanya perlu jelas tentang apa yang Anda izinkan, apa yang Anda toleransi, dan apa yang sama sekali tidak akan Anda benarkan lagi. Jadi, jika Anda telah menunggu izin untuk menarik garis, inilah saatnya. Anda tidak berutang kepada siapapun versi diri Anda yang terus-menerus tidak nyaman hanya agar mereka bisa tetap tidak terganggu. Ingat itu. Dan hey, jika Anda bisa kembali ke masa lalu, ya apa yang akan Anda ubah menjadi tidak?
dan mengapa? Bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah. Jika Anda menikmati video ini, share dengan orang lain, tekan tombol like, dan subscribe untuk lebih banyak konten seperti ini. Terima kasih telah menonton.